Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup, tempat di mana setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi penuh makna dan pelajaran hidup. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menyentuh hati, tentang cinta yang diremehkan, perjuangan yang tidak mudah, dan pembuktian yang membuat semua orang terdiam. Kisah tentang seorang polwan yang dihina karena menikah dengan kuli bangunan, namun justru membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah melihat status. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membuat kalian berpikir ulang tentang arti kesetiaan, pengorbanan, dan harga diri. Pagi itu terasa biasa saja bagi Ayu Lestari, seorang polwan muda yang sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi di lapangan. Seragamnya rapi, wajahnya tegas, dan langkahnya penuh keyakinan saat ia turun dari motor dinas di area proyek pembangunan yang sedang ramai. Debu beterbangan, suara palu bersahutan dan teriakan para pekerja bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang jauh dari dunia yang biasa ia jalani di kantor. Ayu sebenarnya tidak terlalu menyukai penugasan seperti ini. Baginya, mengamankan proyek hanyalah rutinitas yang seringkali monoton. Namun hari itu terasa berbeda, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Ia berjalan menyusuri area proyek, matanya tajam memperhatikan sekitar. Beberapa pekerja sempat menghentikan aktivitas mereka sejenak saat melihat sosok Ayu yang berwibawa. Di antara kerumunan itu, ada seorang pria yang tetap fokus bekerja, seolah tidak terganggu dengan kehadiran aparat. Namanya Dedi Saputra. Dengan kaos lusuh yang basah oleh keringat dan wajah yang penuh debu, Dedi tampak begitu tenggelam dalam pekerjaannya. Ia sedang mengangkat semen dengan tenaga yang terlihat sudah terlatih bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu dari caranya bekerja, ketekunan, kesungguhan, dan ketenangan yang tanpa sengaja menarik perhatian Ayu. Ayu berhenti sejenak, memperhatikannya dari kejauhan. "Mas, hati-hati jalurnya licin," teriak seorang pekerja lain. Dedi hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Gerakannya tetap stabil, tidak tergesa tapi pasti, seolah ia sudah sangat paham resiko pekerjaannya. Ayu mendekat, berniat memastikan standar keamanan di area itu terpenuhi. Namun, langkahnya terhenti ketika tiba-tiba suara keras terdengar dari arah belakang. Awas!" Sebuah ember berisi adukan semen hampir saja terjatuh dari atas. Dalam hitungan detik, seseorang menarik Ayu menjauh. Refleks. Tubuh Ayu tersentak, dan tanpa ia sadari, ia sudah berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Dedi. Nafas mereka sempat bertabrakan dalam keheningan sesaat yang aneh di tengah kebisingan proyek. "Maaf Bu, jalurnya belum aman," ucap Dedi singkat, melepaskan tangannya perlahan. Ayu sedikit terdiam. Ia jarang sekali melihat seseorang berbicara sesederhana itu tanpa rasa canggung, apalagi kepada seorang polisi. "Kamu yang kerja di sini?" tanya Ayu, mencoba kembali ke sikap profesionalnya. "Iya Bu, bagian angkut material," jawab Dedi sambil menunduk ringan, bukan karena takut tapi lebih kepada rasa hormat yang tulus. Ayu mengangguk pelan, tapi matanya belum juga lepas dari pria itu. Entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena penampilannya, jelas jauh dari kata rapi, tapi justru karena sikapnya yang tenang dan tidak dibuat-buat. Tidak ada upaya untuk mencari perhatian, tidak ada kepura-puraan. "Nama kamu siapa?" tanya Ayu lagi. "Dedi Bu, Dedi Saputra." "Terima kasih tadi," ucap Ayu singkat. Dedi hanya tersenyum tipis. "Sudah biasa Bu, di sini memang harus saling jaga." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Ayu terdiam beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Sejak kejadian itu, langkah Ayu terasa sedikit berbeda. Ia melanjutkan pengecekan, berbicara dengan mandor proyek, memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Namun pikirannya sesekali kembali pada sosok Dedi yang tadi menariknya menjauh. Ayu bukan tipe wanita yang mudah terkesan. Selama ini, hidupnya penuh dengan disiplin dan logika. Ia terbiasa menilai orang dari sikap dan tanggung jawab, bukan dari kata-kata manis. Dan tanpa ia sadari, Dedi baru saja memenuhi dua hal itu dalam waktu yang sangat singkat.
Di sisi lain, Dedi kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jauh dalam dirinya, ada sedikit perasaan yang mengganjal. "Polwan tadi beda juga ya," gumamnya pelan sambil mengangkat karung semen. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Baginya dunia Ayu terlalu jauh untuk difikirkan. Ia hanyalah kuli bangunan, sementara wanita itu jelas berasal dari dunia yang berbeda. Namun takdir seringkali memulai sesuatu dari hal yang paling sederhana. Dan pagi itu, di tengah debu proyek dan suara bising yang tak pernah berhenti, sebuah pertemuan kecil telah menanam benih cerita yang jauh lebih besar. Cerita yang bahkan belum bisa mereka bayangkan akan sejauh apa berkembang. Ayu kembali menaiki motornya setelah tugas selesai. Sebelum pergi, ia sempat melirik sekali lagi ke arah para pekerja. Matanya berhenti pada satu sosok. Dedi. Pria itu tidak melihat ke arahnya. Ia tetap bekerja, tenggelam dalam rutinitasnya. Tapi justru itulah yang membuat Ayu tanpa sengaja tersenyum tipis. "Orang aneh," bisiknya pelan. Namun untuk pertama kalinya, Ayu merasa penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang perlahan akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan itu seharusnya berjalan seperti biasa bagi Ayu Lestari. Tugas datang dan pergi, laporan demi laporan ia selesaikan dengan rapi, dan rutinitas sebagai seorang polwan kembali menuntut fokusnya. Namun entah sejak kapan, ada satu hal kecil yang diam-diam mengganggu konsentrasinya. Sebuah wajah penuh debu dengan tatapan tenang yang sulit ia lupakan. Ayu sendiri tidak menyadari perubahan itu secara langsung. Ia hanya merasa sedikit lebih sering mengingat kejadian di proyek. Sedikit lebih sering memikirkan seseorang yang bahkan tidak ia kenal dengan baik. Dalam benaknya, itu hanyalah kebetulan. Tapi kebetulan yang terus berulang. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali mendapat penugasan di lokasi proyek yang sama. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat menerima tugas itu. Namun langkahnya terasa sedikit lebih ringan dari biasanya. Suasana proyek masih sama, berisik, panas, dan penuh debu. Ayu berjalan menyusuri area sambil mencatat beberapa hal. Hingga tanpa sengaja, matanya kembali menangkap sosok itu. Dedi Saputra. Kali ini pria itu sedang duduk di pinggir tumpukan bata, mengelap keringat dengan handuk kecil yang sudah kusam. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketenangan yang aneh di sana. Ayu berhenti sejenak, ragu apakah ia harus menyapa atau tidak. Namun sebelum ia memutuskan, Dedi lebih dulu menyadari kehadirannya. Ibu polisi, ucap Dedi sambil berdiri cepat, sedikit canggung. Ayu mengangkat alis tipis. Santai saja, tidak perlu tegang begitu. Dedi tersenyum kikuk. Kebiasaan, Bu. Ayu mengangguk pelan, lalu tanpa sadar bertanya. Kerja dari pagi terus? Iya, Bu. Kadang sampai malam juga kalau proyek lagi dikejar. Capek? Dedi sempat terdiam sebentar lalu mengangkat bahu ringan. Capek sih, pasti, tapi ya sudah biasa. Jawaban itu lagi-lagi sederhana. Tapi entah kenapa terasa jujur tanpa dibuat-buat. Ayu menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak hari itu, percakapan kecil mulai sering terjadi. Tidak pernah panjang, tidak pernah terlalu pribadi, tapi cukup untuk membuat keduanya saling mengenal sedikit demi sedikit. Ayu mulai tahu bahwa Dedi adalah tulang punggung keluarga. Bahwa setiap keringat yang jatuh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibunya di kampung. Sementara Dedi mulai melihat sisi lain dari Ayu. Bukan hanya sebagai polwan yang tegas, tapi juga sebagai wanita yang bisa tersenyum dan mendengarkan. Bu Ayu, kok sering kesini sekarang? Tanya Dedi suatu sore setengah bercanda. Ayu menatapnya sekilas. Tugas. Sering amat tugasnya di sini. Kamu keberatan? Dedi langsung menggeleng cepat. Bukan gitu. Ya, enggak juga sih. Ayu menahan senyum tipis.
ada sesuatu yang terasa hangat dalam percakapan sederhana itu. Namun di balik semua itu, Ayu tahu batasnya. Ia sadar betul perbedaan dunia di antara mereka. Seragam yang ia kenakan bukan sekedar pakaian, tapi juga simbol tanggung jawab, status, dan pandangan masyarakat. Sedangkan Dedi adalah seseorang yang sering kali dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dan justru karena itulah, perasaan yang mulai tumbuh itu terasa semakin rumit. Di suatu sore yang mulai redup, Ayu berdiri memperhatikan para pekerja yang satu persatu mulai membereskan alat. Dedi terlihat masih sibuk mengangkat sisa material. Hingga tanpa sengaja, matanya kembali menangkap sosok itu. "Kamu nggak pulang?" tanya Ayu saat menghampiri. "Sebentar lagi, Bu. Tanggung dikit lagi beres." Ayu terdiam, lalu tanpa sadar berkata, "Jangan terlalu dipaksakan, badan juga butuh istirahat." Dedi berhenti sejenak menatap Ayu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Ibu perhatian juga ya ternyata." Ayu sedikit tersentak, lalu berdeham pelan. "Itu sebagai pengawas saja." Dedi tersenyum kecil, tapi kali ini bukan senyum canggung. Ada kehangatan di sana. "Iya, Bu. Terima kasih." Momen itu singkat, tapi cukup membuat suasana menjadi berbeda. Ada jeda yang terasa lebih dalam daripada sekedar percakapan biasa. Sejak saat itu, keduanya mulai saling menunggu tanpa pernah mengakuinya. Ayu yang tanpa sadar berharap mendapat penugasan ke lokasi itu lagi, dan Dedi yang diam-diam memperhatikan setiap kedatangan Ayu. Tak ada kata cinta, tak ada pengakuan. Hanya tatapan yang mulai berubah, perhatian kecil yang semakin sering, dan kehadiran yang perlahan menjadi berarti. Namun di balik semua itu, keduanya sama-sama menyimpan satu hal yang sama, keraguan. Ayu tahu, langkahnya tidak akan mudah jika perasaan ini terus tumbuh. Sementara Dedi sadar, ia mungkin sedang berharap pada sesuatu yang terlalu tinggi untuk ia gapai. "Jangan macam-macam, Dad," gumam Dedi suatu malam saat berjalan pulang, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Di sisi lain, Ayu menatap langit dari jendela kamarnya, memegang gelas teh yang sudah dingin. "Ini cuma perasaan sesaat kan?" bisiknya pelan seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun perasaan tidak pernah tumbuh tanpa alasan. Dan tanpa mereka sadari, benih kecil itu sudah tertanam terlalu dalam. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Keputusan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi juga bukan sesuatu yang benar-benar direncanakan dengan matang. Bagi Ayu Lestari, perasaan yang selama ini ia tahan perlahan berubah menjadi keyakinan. Sesuatu yang dulu ia anggap mustahil, kini justru terasa paling masuk akal bagi hatinya. Sore itu, Ayu duduk diam di ruang tamu rumah orang tuanya. Tangannya saling menggenggam, matanya sesekali menatap lantai. Di depannya, Ratna, ibunya, sibuk melipat pakaian sambil sesekali melirik Ayu dengan rasa curiga. "Kamu kenapa sih dari tadi diam saja?" tanya Ratna akhirnya, memecah keheningan. Ayu menarik napas panjang. Ada keraguan tapi juga ada keberanian yang ia kumpulkan sejak lama. "Bu, Ayu mau bicara sesuatu." Ratna berhenti sejenak, lalu duduk di hadapan Ayu. "Apa?" Ayu menelan ludah. "Ayu, sudah punya pilihan." "Pilihan apa?" Nada suara Ratna mulai berubah, lebih serius. Ayu mengangkat wajahnya, menatap ibunya langsung. Ayu mau menikah. Kalimat itu jatuh begitu saja, tapi dampaknya terasa seperti menghantam ruangan. Ratna terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Oh, akhirnya. Siapa? Polisi juga kan? Atau minimal pegawai negeri?" Ayu menggeleng pelan. "Namanya Dedi, Bu." Ratna mengernyit. "Dedi? Kerja di mana?" Ayu tidak langsung menjawab. Ia tahu bagian ini yang akan mengubah segalanya. "Dia kuli bangunan, Bu." Hening. Wajah Ratna yang tadi masih tenang perlahan berubah. Senyum itu menghilang, digantikan ekspresi yang sulit disembunyikan. Kaget, tidak percaya, lalu perlahan berubah menjadi penolakan. "Kamu serius?" Suara Ratna mulai meninggi. "Iya, Bu, Ayu serius." "Polwan menikah sama kuli bangunan?"
Ratna berdiri, nadanya kini penuh tekanan. "Ayu, kamu ini lagi bercanda atau memang sudah tidak waras?" Ayu menunduk sebentar, tapi kemudian kembali menatap ibunya dengan tegas. Ayu tahu kedengarannya tidak biasa, tapi Ayu kenal dia, Bu. Dia orang baik. Orang baik? Ratna tertawa pendek, sinis. Di luar sana juga banyak orang baik, tapi tidak semua pantas jadi suami kamu. Belum sempat Ayu menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah dalam rumah. Rian, kakaknya, muncul dengan wajah penasaran. "Ada apa sih ribut-ribut?" tanyanya. Ratna langsung menunjuk ke Ayu. "Tanya adik kamu ini, dia bilang mau nikah sama kuli bangunan." Rian terdiam saat, lalu menatap Ayu dengan ekspresi tidak percaya. "Serius kamu, Yu?" Ayu menggeleng pelan. "Iya, Kak." Rian menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Kamu itu sudah capek-capek jadi polisi, punya masa depan jelas, terus kamu pilih hidup susah." "Ini bukan soal susah atau tidak, Kak," jawab Ayu pelan tapi tegas. "Ini soal siapa yang Ayu pilih." "Dan kamu pilih dia?" potong Rian cepat. "Iya." Jawaban itu singkat tapi tidak goyah. Ratna kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kamu tidak mikir harga diri keluarga? Tetangga bakal ngomong apa? Teman-teman kamu di kantor?" Ayu terdiam sejenak. Pertanyaan itu memang sempat menghantuinya, tapi bukan berarti itu cukup untuk mengubah keputusannya. "Ayu tidak hidup untuk omongan orang, Bu." Ratna menatapnya tajam. "Tapi kamu hidup bawa nama keluarga." Suasana semakin memanas. Namun di tengah semua itu, Ayu justru terlihat semakin tenang, seolah-olah semua yang ia dengar sudah ia bayangkan sebelumnya. "Ayu sudah pikirkan semuanya," ucapnya perlahan, dan Ayu tetap mau menikah dengan Dedi. "Kalau ibu tidak setuju?" tanya Ratna dingin. Ayu menunduk sebentar. Ada rasa sakit di sana, tapi juga ada keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. "Ayu tetap akan menikah, Bu." Kalimat itu seperti garis tegas yang tidak bisa ditarik kembali. Rian mendecak pelan, berjalan mondar-mandir. "Kamu ini keras kepala sekali sih. Nanti kalau hidup kamu susah, jangan menyesal." Ayu mengangkat wajahnya lagi. Kalaupun susah, Ayu pilih jalan itu sendiri. Ratna menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca bukan karena sedih semata, tapi juga karena kecewa. "Ibu tidak merestui," ucapnya pelan tapi jelas. Ayu terdiam, hatinya terasa sesak, tapi ia tidak mundur. Di luar rumah, senja mulai turun. Cahaya jingga masuk melalui jendela yang menerangi wajah Ayu yang kini terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Keputusan itu telah ia ambil, dan ia tahu konsekuensinya tidak akan ringan. Di tempat lain, Dedi berdiri di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Ia menatap ponselnya, membaca pesan singkat dari Ayu. "Aku sudah bicara ke keluarga." Jantungnya berdetak lebih cepat. "Bagaimana?" balasnya. Beberapa detik terasa lama, lalu pesan itu datang. "Aku tetap pilih kamu." Dedi menatap layar itu lama. Ada rasa haru tapi juga kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. "Yu, kamu yakin?" ketiknya pelan. Jawaban Ayu singkat, "Yakin." Langit semakin gelap, tapi bagi mereka justru disitulah segalanya mulai terang, meski jalan di depan penuh dengan rintangan. Keputusan itu telah diambil, dan sejak saat itu bukan hanya cinta yang mereka pertaruhkan, tapi juga harga diri, keluarga, dan masa depan yang belum tentu bisa mereka tebak arahnya. Hari-hari setelah pernikahan Ayu Lestari dan Dedi Saputra tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena mereka bertengkar atau menyesali keputusan, tapi karena dunia di sekitar mereka seolah belum siap menerima kenyataan itu. Apa yang bagi Ayu adalah pilihan hidup, bagi orang lain justru menjadi bahan pembicaraan yang tidak ada habisnya. Di kantor, semuanya terasa berubah, meski tidak ada yang mengatakannya secara langsung di awal. Tatapan-tatapan mulai berbeda. Bisikan-bisikan kecil terdengar saat Ayu melintas di lorong. Ia tetap berjalan tegap dengan seragamnya, berusaha mengabaikan semuanya, tapi ia bukan tidak sadar. Pagi itu, seperti biasa, Ayu masuk ke ruangannya. Beberapa rekannya sudah lebih dulu berada di sana. Bribtu Siskah yang duduk di sudut ruangan melirik sekilas, lalu berbisik pada Aibda Doni di sebelahnya. "Itu dia," ucap Siska pelan tapi cukup terdengar. Doni menoleh lalu tersenyum tipis. "Yang nikah sama kuli itu ya?" Keduanya terkekeh kecil. Ayu mendengar,
Jelas, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia meletakkan berkas di meja, membuka map, seolah tidak ada yang terjadi. Namun suasana di ruangan itu terasa dingin dengan cara yang berbeda. Tak lama kemudian, Siska berjalan mendekat dengan senyum yang terlihat dibuat-buat. "Pagi, Bu Ayu," sapanya. "Pagi," jawab Ayu singkat. Siska menyandarkan tubuhnya di meja. "Lagi sibuk ya sekarang, jarang kelihatan kumpul?" Ayu hanya mengangguk ringan. "Ada beberapa tugas." Siska mengangguk-angguk, lalu tiba-tiba berkata, "Oh iya, selamat ya." Ayu menatapnya sekilas. "Untuk apa?" Siska tersenyum lebar. "Pernikahannya. Hebat juga sih, berani ambil keputusan beda." Nada itu terdengar seperti pujian, tapi jelas menyimpan sesuatu di baliknya. "Terima kasih," jawab Ayu datar. Doni ikut mendekat, memasukkan tangan ke saku. "Suaminya kerja di proyek mana sekarang, Bu? Siapa tahu kami bisa pakai jasanya kalau ada renovasi." Siska langsung menahan tawa. Ayu menutup mapnya perlahan. Ia menatap Doni, kali ini sedikit lebih lama. "Dia kerja di tempat yang halal," ucapnya tenang. "Iya, maksud saya bukan begitu." "Tapi terdengar seperti itu," potong Ayu. Suasana mendadak canggung. Siska berdeham kecil, lalu mencoba mencairkan suasana. "Ah, santai saja, Bu. Kami cuma bercanda." Ayu berdiri, merapikan seragamnya. "Saya juga santai." Namun nada suaranya cukup jelas, tidak semua hal bisa dijadikan bahan bercanda. Sejak hari itu, hinaan tidak lagi datang secara halus. Beberapa mulai terang-terangan, terutama saat Ayu tidak berada di dekat mereka. "Heran ya, bisa-bisanya dia pilih hidup begitu," ujar salah satu anggota lain di kantin. "Cinta sih cinta, tapi ya lihat level juga," sahut yang lain. "Tunggu saja, paling juga nanti nyesal." Kalimat-kalimat itu berputar, menyebar dan kembali lagi, seolah menjadi konsumsi sehari-hari. Namun yang paling berat justru bukan itu. Suatu sore, saat Ayu sedang berjalan menuju parkiran, ia mendengar suara yang membuat langkahnya terhenti. "Itu suaminya kan?" Ayu menoleh. Di seberang jalan, Dedi berdiri dengan pakaian kerjanya yang penuh debu. Ia tampak canggung, memegang kantong plastik kecil di tangannya. Wajahnya sedikit berkeringat, mungkin karena baru selesai bekerja. Beberapa rekan Ayu yang melihat pemandangan itu langsung saling pandang. "Itu serius suaminya?" bisik seseorang. "Ya ampun, datang ke kantor pakai baju begitu." Ayu bisa melihat bagaimana Dedi menunduk sedikit, menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menunggu. Ayu berjalan mendekat. "Kamu kenapa ke sini?" tanyanya pelan. Dedi mengangkat kantong plastik itu. "Ini, kamu tadi pagi lupa bawa bekal." Ayu terdiam sejenak. Ada rasa hangat yang muncul, tapi juga rasa tidak nyaman karena situasi di sekitar mereka. "Harusnya nggak usah jauh-jauh," ucap Ayu. Dedi senyum kecil. "Nggak apa-apa, sekalian lewat." Di belakang mereka, suara bisikan kembali terdengar. "Lihat tuh, romantis versi mereka." Ya ampun. Dedi jelas mendengar. Senyumnya sedikit memudar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ayu menatap ke arah rekan-rekannya sebentar, lalu kembali ke Dedi. "Terima kasih ya," ucap Ayu kali ini sedikit lebih lembut. "Iya," jawab Dedi singkat. Tidak ada kata-kata lain, tapi suasana itu cukup menjelaskan semuanya. Saat Dedi berbalik pergi, langkahnya terlihat sedikit lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ayu memperhatikan dari belakang. Pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kesal. Marah. Bukan pada Dedi, tapi pada dunia yang begitu mudah menilai tanpa memahami. Malam itu, di rumah sederhana mereka, suasana terasa lebih sunyi. Dedi duduk di kursi kayu, menatap lantai, sementara Ayu berdiri di dekat jendela. "Kamu malu ya, tadi?" tanya Dedi pelan. Ayu langsung menoleh. "Malu? Sama kamu?" Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa berbeda. "Aku tahu aku nggak selevel sama kamu, Yu." Ayu mendekat, menatapnya tegas.
Jangan pernah ngomong begitu lagi. Dedi mengangkat wajahnya. Tapi itu kenyataannya. Bukan, itu cuma cara orang lain melihat, bukan aku. Dedi terdiam. Ayu melanjutkan, suaranya lebih dalam. Aku pilih kamu bukan karena siapa kamu di mata orang lain, tapi karena siapa kamu di mata aku. Keheningan kembali hadir, tapi kali ini terasa berbeda. Di luar, mungkin hinaan masih terus berlanjut. Tatapan merendahkan mungkin tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun di dalam rumah itu, dua orang yang dianggap tidak sepadan justru sedang belajar untuk saling menguatkan. Dan tanpa mereka sadari, setiap hinaan yang datang justru sedang menempa sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar cinta biasa. Hari-hari setelah badai hinaan itu tidak serta-merta menjadi lebih mudah bagi Ayu Lestari dan Dedi Saputra. Justru sebaliknya, kehidupan mereka perlahan menunjukkan sisi aslinya. Sederhana, keras, dan penuh ujian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rumah kecil yang mereka tempati berada di gang sempit, jauh dari kesan nyaman. Dindingnya masih setengah plester, atapnya terkadang bocor saat hujan deras turun. Namun bagi Dedi, itu sudah lebih dari cukup. Sementara bagi Ayu, itu adalah dunia baru yang harus ia pelajari dari awal. Pagi hari selalu dimulai lebih cepat dari biasanya. Dedi sudah bangun bahkan sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia menyiapkan air, merapikan peralatan kerjanya, lalu duduk sebentar di depan rumah, menikmati udara dingin sebelum kembali bergelut dengan kerasnya pekerjaan. Di dalam, Ayu perlahan membuka mata. Ia menatap langit-langit rumah yang sederhana, menarik napas panjang sejenak, lalu bangkit. Tidak ada keluhan yang keluar, tapi jelas terlihat ia masih beradaptasi. "Kamu nggak usah bangun sepagi ini," ucap Dedi suatu pagi saat melihat Ayu keluar dari kamar. Ayu menggeleng pelan. "Aku sudah biasa bangun pagi." Dedi tersenyum kecil. "Tapi sekarang beda." Ayu menatapnya sebentar. "Iya, tapi aku juga sekarang punya tanggung jawab yang beda." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Dedi terdiam sesaat. Setelah itu rutinitas berjalan. Ayu berangkat dengan seragamnya yang tetap rapi dan berwibawa, sementara Dedi dengan pakaian kerjanya yang penuh debu dan keringat. Dua dunia yang berbeda, tapi kini berjalan berdampingan setiap hari. Namun kehidupan sederhana itu mulai menunjukkan tantangannya. Suatu malam listrik di rumah mereka tiba-tiba padam karena tagihan yang belum terbayar. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di atas meja. Ayu duduk diam, menatap berkas di tangannya yang belum selesai ia kerjakan. Sementara Dedi berdiri di dekat pintu, terlihat gelisah. "Maaf ya," ucap Dedi pelan. Ayu menoleh. "Untuk apa?" "Tagihan listrik. Aku telat bayar." Ayu terdiam sejenak, lalu meletakkan berkasnya. "Kita bayar besok." Dedi menggeleng pelan. "Uangnya belum cukup." Hening. Untuk pertama kalinya, kenyataan itu terasa begitu nyata di hadapan Ayu. Bukan sekedar cerita atau bayangan, tapi sesuatu yang benar-benar ia jalani. Namun bukannya marah, Ayu justru menarik nafas panjang dan berkata, "Ya sudah, kita hadapi sama-sama." Dedi menatapnya, seolah tidak percaya. "Aku juga kerja, Dad. Ini bukan cuma tanggung jawab kamu." Dedi menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ia berusaha menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Kadang mereka harus berhemat lebih ketat lagi. Kadang harus menunda sesuatu yang sebenarnya penting. Bahkan untuk sekedar makan di luar pun menjadi hal yang jarang terjadi. Di kantor, Ayu masih menghadapi bisikan dan sindiran. Pulang ke rumah, ia dihadapkan pada realita yang tidak kalah berat. Namun anehnya ia tidak merasa menyesal. Suatu sore, Ayu pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Dedi sedang duduk di depan rumah, memijat lengannya sendiri. "Kamu kenapa?" tanya Ayu sedikit khawatir. "Cuma pegal, tadi angkat material agak berat," jawab Dedi ringan. Ayu langsung duduk di sampingnya, menarik tangan Dedi pelan. "Sini." Dedi sedikit kaget. "Nggak usah, nanti kotor." "Aku nggak peduli," ucap Ayu singkat. Dengan perlahan Ayu mulai memijat lengan Dedi. Tangannya yang biasanya memegang berkas dan alat tulis, kini menyentuh kulit kasar yang penuh luka kecil akibat pekerjaan berat. "Kamu terlalu dipaksakan,"
gumam Ayu. Dedi tersenyum kecil. Namanya juga kerja. Ayu menatapnya. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Dedi terdiam, lalu berkata pelan. Aku juga nggak mau kamu susah karena aku. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Ayu menghentikan pijatannya sejenak, lalu menatap Dedi lebih dalam. Aku sudah pilih ini, Ded. Jangan pernah anggap aku korban. Dedi mengangguk pelan. Meski jauh di dalam hatinya, rasa bersalah itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu mereka makan dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sayur bening. Tidak ada keluhan, tidak ada perbandingan dengan kehidupan sebelumnya. Hanya ada keheningan yang justru terasa hangat. Di luar sana mungkin banyak orang melihat kehidupan mereka sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tapi di dalam rumah kecil itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh semakin kuat. Bukan kemewahan, bukan kenyamanan, tapi ketulusan. Namun ujian belum selesai. Justru kehidupan sederhana itu menjadi ladang tempat kesabaran, kepercayaan dan cinta mereka diuji setiap hari. Dan tanpa mereka sadari, setiap kesulitan yang datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuktikan seberapa jauh mereka benar-benar saling bertahan. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Terlalu biasa untuk disadari bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di ujungnya. Ayu Lestari berangkat lebih pagi karena ada agenda mendadak di kantor. Sementara Dedi Saputra sudah lebih dulu pergi ke proyek dengan langkah yang sedikit terburu. Mereka sempat berpapasan di depan rumah, hanya bertukar pandang dan senyum singkat. Hati-hati ya, ucap Ayu sambil merapikan keras seragamnya. Iya, kamu juga, jawab Dedi ringan. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Namun menjelang siang, suasana di proyek tempat Dedi bekerja berubah drastis. Suara benturan keras terdengar, diikuti teriakan panik dari para pekerja. Sebuah bagian konstruksi yang belum sepenuhnya kokoh tiba-tiba runtuh. Debu tebal membumbung tinggi, menutup pandangan, sementara beberapa pekerja berlari menyelamatkan diri. "Lari! Lari!" teriak seseorang. Kekacauan tidak terhindarkan. Dedi yang berada tidak jauh dari titik kejadian langsung berusaha membantu. Ia menarik salah satu rekannya yang terjatuh, lalu berlari menjauh dari area berbahaya. Napasnya memburu, tubuhnya penuh debu, tapi pikirannya hanya satu, menyelamatkan siapapun yang bisa ia jangkau. Beberapa orang terluka, ada yang pingsan. Suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Di tengah kekacauan itu, seorang mandor proyek bernama Herman muncul dengan wajah tegang. Namun bukannya menenangkan keadaan, tatapannya justru mencari sesuatu atau seseorang. Dan matanya berhenti pada Dedi. "Itu dia yang tadi pegang bagian itu," teriak Herman tiba-tiba. Dedi tertegun. "Apa? Jangan bohong, kamu yang tadi pasang penyangga itu kan?" tuduh Herman. Suaranya keras agar didengar banyak orang. Beberapa pekerja lain mulai saling pandang. Situasi yang sudah kacau kini semakin rumit. "Bukan, Pak. Saya cuma angkat material, bukan pasang," jawab Dedi cepat, mencoba menjelaskan. "Tapi kamu di situ," potong Herman. "Tadi saya cuma bantu." "Cukup," bentak Herman. "Kalau bukan kamu, terus siapa? Semua lihat kamu di sana." Kata-kata itu menyebar lebih cepat dari debu yang masih berterbangan. Dalam hitungan menit, tuduhan itu mulai dipercaya, bukan karena bukti, tapi karena situasi membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Dan Dedi adalah pilihan yang paling mudah. Sementara itu di kantor, Ayu sedang menyusun laporan ketika seorang rekannya masuk dengan wajah serius. "Yuk, kamu sudah dengar?" tanya Bribtu Siska. Ayu mengernyit. "Dengar apa?" "Ada kecelakaan di proyek dekat jalan utama itu." Ayu langsung terdiam, perasaannya tiba-tiba tidak enak. "Terus?" tanyanya cepat. Siska ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Katanya, suami kamu terlibat." Dunia Ayu seperti berhenti sesaat. "Apa maksudnya terlibat?" Suaranya mulai berubah. "Dia dituduh jadi penyebabnya." Tanpa banyak kata, Ayu langsung berdiri. Kursinya terdorong ke belakang, tapi ia tidak peduli. Ia mengambil jaketnya dan berjalan cepat keluar, meninggalkan tatapan rekan-rekannya yang mulai dipenuhi berbagai spekulasi. Perjalanan menuju lokasi terasa lebih lama dari biasanya. Pikiran Ayu dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terus berputar tanpa henti. Saat ia tiba, garis pembatas sudah dipasang. Ambulans masih terparkir,
Beberapa petugas sibuk di sana-sini. Dan di tengah semua itu, Ayu melihat Dedi. Duduk di pinggir, tubuhnya penuh debu, wajahnya lelah dan tatapannya kosong. Ayu mendekat cepat. "Dedi." Dedi mengangkat wajahnya perlahan. Ada kelegaan saat melihat Ayu, tapi juga sesuatu yang lain, beban yang tidak ringan. "Aku nggak ngelakuin itu, Yuk," ucap Dedi hampir seperti bisikan. Ayu langsung berlutut di depannya. "Aku tahu." Dedi menggeleng, suaranya mulai bergetar. "Mereka nuduh aku, bilang aku yang salah pasang." Ayu menatapnya dalam. "Kamu pasang?" "Enggak," jawab Dedi tegas. "Saya cuma bantu angkat. Yang pasang itu tim lain, tapi sekarang semua malah ke aku." Ayu menarik napas dalam, mencoba tetap tenang di tengah situasi yang mulai memanas. Di belakang mereka, suara bisikan mulai terdengar lagi. "Itu istrinya ya? Polwan tapi suaminya bikin masalah. Pantes aja." Kata-kata itu kembali menghantam, tapi kali ini terasa jauh lebih berat. Seorang petugas mendekat. "Kami butuh keterangan dari yang bersangkutan." Ayu berdiri, menatap petugas itu dengan sikap profesional. "Saya akan dampingi." Petugas itu mengangguk, tapi jelas situasi tidak akan mudah. Nama Dedi sudah tercatat, tuduhan sudah terlanjur menyebar, dan lebih buruk lagi, reputasi Ayu ikut tersarat. Malam itu, rumah mereka yang kecil terasa lebih sunyi dari biasanya. Dedi duduk diam, menatap lantai. Tangannya masih sedikit bergetar. Sementara Ayu berdiri di dekat meja, memikirkan sesuatu dengan serius. "Aku bikin kamu susah lagi ya?" ucap Dedi pelan. Ayu langsung menoleh. "Jangan mulai lagi. Tapi ini beda, Yuk. Sekarang bukan cuma soal kita. Ini bisa kena ke kerjaan kamu juga." Ayu berjalan mendekat, menatapnya tegas. "Dengar aku. Selama kamu nggak salah, aku akan berdiri di depan kamu." Dedi mengangkat wajahnya. "Kalau semua orang percaya aku salah?" Ayu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. "Berarti, aku yang akan buktikan mereka salah." Keheningan menyelimuti ruangan. Di luar mungkin semua orang sudah mulai menghakimi. Tuduhan sudah terlanjur dipercaya. Nama baik sudah mulai meruntuh. Namun di dalam rumah itu, satu keputusan kembali diambil. Bukan untuk mundur, tapi untuk melawan. Dan sejak saat itu, hidup mereka tidak lagi sekedar bertahan dari hinaan, tapi untuk menghadapi kebenaran yang harus diperjuangkan, meski seluruh dunia terasa berbalik melawan. Sejak malam itu, hidup Ayu Lestari tidak lagi berjalan seperti biasa. Jika sebelumnya ia hanya menghadapi bisikan dan hinaan, kini ia berdiri di tengah pusaran masalah yang jauh lebih besar, menyangkut nama baik, keadilan, dan orang yang paling ia pilih dalam hidupnya. Pagi hari di kantor terasa berbeda. Bukan hanya tatapan sinis yang ia rasakan, tapi juga jarak yang semakin nyata. Beberapa rekan memilih diam, sebagian lain terang-terangan menunjukkan keraguan. "Yuk, kamu yakin mau terlibat terlalu jauh?" tanya Aibda Doni suatu pagi, nadanya tidak lagi mengejek tapi penuh kehati-hatian. Ayu tidak mengalihkan pandangan dari berkas di tangannya. "Dia suami saya." "Itu justru masalahnya," sahut Doni pelan. "Kamu bisa dianggap nggak objektif." Ayu menutup mapnya perlahan, lalu menatap Doni. "Kalau saya diam saat orang yang tidak bersalah dituduh, itu baru namanya tidak objektif." Doni terdiam. Ia tahu Ayu tidak akan mundur. Dan memang, Ayu tidak berhenti pada kata-kata. Ia mulai bergerak. Di sela tugasnya, Ayu menyempatkan diri kembali ke lokasi proyek. Garis polisi masih terpasang, tapi aktivitas sudah mulai berkurang. Beberapa pekerja tampak enggan berbicara, seolah takut terseret masalah. Ayu berdiri di tengah area itu, memperhatikan sisa konstruksi yang runtuh. Matanya tajam, mencoba menyusun potongan kejadian dalam pikirannya. "Bu, mau cari apa?" tanya seorang pekerja tua dengan ragu. Ayu mendekat. "Saya cuma ingin tahu, waktu kejadian, siapa saja yang ada di titik ini?" Pria itu saling pandang dengan temannya sebelum menjawab pelan. "Banyak, Bu, tapi yang pegang pemasangan itu bukan Dedi." Ayu langsung menoleh. "Kamu yakin?" Pria itu mengangguk cepat tapi wajahnya terlihat gelisah. "Yakin, Bu, tapi apa?" Pria itu menunduk. "Mandor yang nyuruh bilang begitu." Nama itu kembali muncul. Herman. Sejak awal, ada sesuatu yang terasa janggal dari cara pria itu menunjuk Dedi tanpa ragu. Terlalu cepat, terlalu pasti.
seolah sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaan muncul. Ayu tidak membuang waktu, ia mulai mengumpulkan keterangan satu persatu. Tidak semua berani bicara, tapi cukup banyak yang memberikan potongan informasi yang sama, bahwa pemasangan penyangga bukan dilakukan oleh Dedi, melainkan tim khusus yang berada di bawah pengawasan langsung Herman. Malam harinya, Ayu duduk di meja kecil di rumahnya, menatap catatan yang sudah ia kumpulkan. Dedi duduk di seberangnya, diam sejak tadi. "Kamu capek, yuk, istirahat saja," ucap Dedi pelan. Ayu tidak mengangkat kepala. "Belum." Dedi menatapnya, ada rasa bersalah yang semakin jelas. "Harusnya kamu nggak perlu sejauh ini." Ayu akhirnya berhenti menulis. Ia mengangkat wajahnya, menatap Dedi dalam-dalam. "Kalau aku nggak lakukan ini, siapa lagi?" ucapnya tegas. Dedi tidak menjawab. Ayu melanjutkan, suaranya lebih lembut tapi penuh keyakinan. "Aku bukan cuma istri kamu, aku juga polisi, dan ini sudah jadi tanggung jawab aku." Keheningan kembali hadir, tapi kali ini terasa penuh makna. Keesokan harinya, Ayu mendatangi kantor proyek untuk meminta akses dokumen teknis, namun langkahnya langsung dihentikan oleh Herman. "Wah, Bu Polisi datang lagi ya? Masih belum puas ya?" Ayu menatapnya tanpa ekspresi. "Saya butuh data pemasangan struktur sebelum kejadian." Herman menyilangkan tangan. "Itu sudah kami serahkan ke pihak berwenang." "Saya bagian dari pihak berwenang," jawab Ayu singkat. Herman tertawa kecil. "Atau ini karena suami ibu?" Ayu tidak terpancing. "Ini karena ada kejanggalan." Herman mendekat sedikit, suaranya menurun. "Hati-hati, Bu. Kadang terlalu dalam menggali bisa bikin kita ikut tenggelam." Ayu menatapnya lurus. Lebih baik tenggelam karena mencari kebenaran daripada diam dalam kebohongan. Untuk pertama kalinya, senyum Herman memudar. Ayu tidak mundur. Ia terus mendesak hingga akhirnya mendapatkan akses terbatas pada dokumen proyek. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaannya. Pengurangan kualitas material penyangga yang tidak sesuai standar. "Ini bukan kelalaian, ini disengaja," gumam Ayu pelan. Ia mulai menyusun semuanya, keterangan saksi, data teknis, hingga waktu kejadian. Semua mengarah pada satu hal, ada upaya menutupi kesalahan besar dan Dedi dijadikan kambing hitam. Malam itu Ayu pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pintu rumah dan langsung menemui Dedi. "Aku sudah tahu," ucapnya tanpa basa-basi. Dedi berdiri, bingung, tahu apa? Ayu menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Kamu dijeb." Dedi terdiam. "Apa?" Ayu mengangguk cepat. "Materialnya sengaja dikurangi kualitasnya, dan yang bertanggung jawab itu bukan kamu." Dedi mundur sedikit, seolah mencoba mencerna semuanya. "Jadi selama ini, mereka butuh orang untuk disalahkan," potong Ayu. "Dan kamu yang paling mudah." Keheningan memenuhi ruangan. Dedi mengusap wajah kasar-gasar. "Kenapa harus aku?" Ayu mendekat Dedi. "Karena kamu bukan siapa-siapa di mata mereka." Kalimat itu terdengar pahit, tapi nyata. Namun sebelum Dedi tenggelam dalam rasa putus asa, Ayu melanjutkan dengan suara yang jauh lebih kuat. "Tapi sekarang, kamu punya aku." Dedi menatapnya. "Aku nggak akan berhenti sampai semuanya jelas, mau sesulit apapun." Di luar sana, mungkin banyak yang meragukan langkah Ayu, bahkan mungkin berharap ia gagal. Namun mereka tidak tahu satu hal, bahwa kali ini Ayu tidak hanya berjuang sebagai polisi, ia berjuang sebagai seseorang yang mempertahankan kebenaran dan cinta yang sudah ia pilih tanpa ragu. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan, tapi juga terasa seperti hasil dari perjalanan panjang yang melelahkan. Ayu Lestari berdiri di ruang pemeriksaan dengan map tebal di tangannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan keyakinan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Di ruangan itu sudah ada beberapa orang, petugas penyidik, perwakilan dari proyek, dan tentu saja Herman. Pria itu masih berdiri dengan sikap percaya diri, meski ada kegelisahan tipis yang mulai terlihat di balik ekspresinya. Sementara di sisi lain, Dedi duduk diam, tangannya saling menggenggam, matanya sesekali melirik ke arah Ayu. Ia tidak banyak bicara sejak pagi, seolah menahan semua kemungkinan yang bisa terjadi hari ini. "Apa semua sudah siap?" tanya salah satu penyidik. Ayu mengangguk. "Sudah." Suasana menjadi hening. Semua mata kini tertuju padanya. Ayu membuka map itu perlahan, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu meletakkannya di meja.
Saya akan menjelaskan kronologi sebenarnya, ucapnya tegas. Herman tersenyum tipis. Silahkan Bu Polisi, kami juga ingin tahu versi Ibu. Nada itu terdengar meremehkan, tapi Ayu tidak terpengaruh. Kecelakaan di proyek bukan disebabkan oleh kelalaian pekerja lapangan, lanjut Ayu, melainkan karena kegagalan struktur yang sudah melemah sejak awal. Salah satu penyidik mengangguk. Lanjutkan. Ayu menunjuk dokumen pertama. Ini adalah laporan spesifikasi material. Di sini tertulis bahwa penyangga menggunakan baja dengan standar tertentu, tapi setelah kami cocokkan dengan hasil lapangan, ia berhenti sejenak, lalu mengangkat lembar berikutnya. Material yang digunakan tidak sesuai, kualitasnya jauh di bawah standar. Ruangan mulai berbisik pelan. Herman langsung menyela. Itu bisa saja kesalahan supplier. Ayu menatapnya tajam. Saya belum selesai. Herman terdiam, tapi rahangnya mulai mengeras. Ayu melanjutkan, suaranya semakin jelas. Kami juga menemukan bahwa penggantian material ini dilakukan tanpa pencatatan resmi. Artinya, ada keputusan sepihak yang diambil tanpa prosedur. Salah satu penyidik menoleh ke arah Herman. Anda sebagai mandor seharusnya tahu hal ini. Herman mengangkat bahu. Saya mengawasi banyak hal, tidak semua bisa saya kontrol. Ayu langsung menyela. Tapi Anda yang mengontrol siapa yang disalahkan. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Ayu mengeluarkan satu lagi dokumen, catatan jadwal kerja. Menurut data ini, Dedi Saputra tidak bertugas di bagian pemasangan struktur saat kejadian. Ia hanya berada di area tersebut untuk membantu angkut material. Dedi menunduk, nafasnya terasa berat. Dan ini, lanjut Ayu sambil menunjukkan lembar lain, adalah keterangan beberapa saksi yang melihat langsung siapa yang memasang penyangga itu. Penyidik menerima dokumen itu, membacanya dengan serius. Nama yang muncul bukan Dedi, gumamnya. Semua mata langsung beralih ke Herman. Pria itu mulai terlihat tidak nyaman. Saksi bisa salah lihat. Ayu melangkah satu langkah lebih dekat. Satu saksi mungkin bisa salah, tapi beberapa orang dengan cerita yang sama, itu bukan kebetulan. Herman terdiam. Ayu tidak berhenti. Ia mengeluarkan bukti terakhir, rekaman percakapan singkat dari salah satu pekerja yang diam-diam merekam instruksi Herman beberapa hari sebelumnya. Suara itu diputar. Pakai yang itu saja, gak usah yang mahal, yang penting cepat selesai. Suara Herman terdengar jelas. Wajah pria itu langsung berubah. Cukup, bentaknya mencoba memotong. Namun semuanya sudah terlambat. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi keraguan, hanya fakta. Penyidik menutup map di tangannya, lalu menatap Herman dengan serius. Anda akan kami mintai keterangan lebih lanjut. Dua petugas mulai mendekat. Herman mundur selangkah. Ini bisa dijelaskan. Tentu, jawab penyidik dingin. Di kantor. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Dedi masih duduk diam. Tapi kali ini bukan karena tekanan, melainkan karena ia masih mencoba percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ayu menoleh ke arahnya. Sudah selesai, ucapnya pelan. Dedi mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena beban yang akhirnya terangkat. Aku bebas? Tanyanya hampir tidak percaya. Ayu mengangguk. Kamu tidak pernah bersalah. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dedi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menarik nafas dalam yang terasa lebih lega dari sebelumnya. Di luar ruangan, kabar itu menyebar dengan cepat. Rekan-rekan Ayu yang dulu berbisik, kini hanya bisa terdiam. Bribtu Siska yang biasanya paling lantang, kini tidak berkata apa-apa. Aibda Doni menunduk, seolah menghindari tatapan siapapun. Jadi, selama ini kita salah. Gumam seseorang pelan. Tidak ada yang menjawab. Semua seolah dipaksa melihat kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Bahwa orang yang mereka hina justru adalah korban, dan orang yang mereka ragukan adalah satu-satunya yang berani berdiri membela kebenaran. Ayu keluar dari ruangan dengan langkah tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan, tidak ada kesombongan, hanya kelegaan yang dalam. Dedi berjalan di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, langkah mereka terasa ringan. Di halaman, beberapa orang masih memperhatikan, tapi kali ini tidak ada lagi bisikan merendahkan. Hanya diam yang penuh penyesalan. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi jelas. Kebenaran mungkin sempat tertutup, tapi tidak pernah benar-benar hilang.
Beberapa hari setelah kebenaran itu terungkap, suasana perlahan berubah. Bukan hanya di sekitar Ayu Lestari dan Deddy Saputra, tapi juga di dalam hati orang-orang yang sebelumnya begitu mudah menilai. Namun perubahan itu tidak datang dengan suara lantang, melainkan lewat keheningan yang terasa canggung dan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Pagi itu di kantor, Ayu berjalan seperti biasa. Seragamnya tetap rapi, langkahnya tetap tegas. Tapi kali ini, lorong yang dulu dipenuhi bisikan terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tawa kecil di belakangnya, tidak ada lagi tatapan meremehkan yang terang-terangan. Yang ada justru sebaliknya. Sunyi. Beberapa orang menunduk saat Ayu lewat. Sebagian lagi berpura-pura sibuk. Hingga akhirnya Bribtu Siska berdiri dari kursinya, seolah mengumpulkan keberanian yang sejak dulu tidak pernah ia butuhkan. "Bu Ayu," panggilnya pelan. Ayu berhenti, menoleh dengan ekspresi datar. "Ya?" Siska mendekat. Wajahnya tidak lagi menyimpan senyum sinis seperti biasanya. Kali ini ada keraguan dan rasa bersalah yang jelas terlihat. "Saya mau minta maaf," ucapnya lirih. Ayu tidak langsung menjawab. Siska melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Selama ini saya salah menilai. Saya ikut-ikutan ngomong yang gak seharusnya." Di belakangnya, Aibda Doni ikut berdiri. "Kami semua juga minta maaf yuk." Untuk pertama kalinya, ia memanggil Ayu tanpa jarak formal. Ayu menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di wajahnya, tapi juga tidak ada reaksi berlebihan. Hanya ketenangan yang sulit ditebak. "Sudah selesai ya?" ucap Ayu akhirnya. Siska mengangguk pelan. "Iya." Ayu menarik nafas ringan. "Ya sudah." Jawaban itu sederhana. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada sindiran. Tapi justru itulah yang membuat mereka semakin merasa bersalah. Ayu berbalik dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan mereka yang kini hanya bisa saling diam. Di luar kantor, perubahan itu juga terasa. Tetangga yang dulu sering berbisik kini mulai menyapa, meski dengan canggung. Beberapa bahkan mencoba bersikap ramah, seolah ingin menghapus kesan lama. Namun bagi Ayu dan Deddy, semua itu tidak lagi terlalu penting. Sore itu, di rumah kecil mereka, suasana terasa hangat dengan cara yang sederhana. Tidak ada listrik padam, tidak ada beban pikiran yang menghimpit seperti sebelumnya. Hanya ada dua orang yang akhirnya bisa bernafas lebih lega. Deddy duduk di depan rumah menatap langit yang mulai berubah warna. Sementara Ayu keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Nih," ucap Ayu sambil menyerahkan 1 gelas. Deddy menerimanya, tersenyum kecil. "Makasih." Beberapa detik mereka hanya diam, menikmati suasana yang jarang mereka rasakan. "Aku masih nggak nyangka, semua bisa berbalik kayak gini." Ayu menatap ke depan. "Bukan berbalik, memang dari awal begitu." Deddy tersenyum tipis. "Iya juga." Ia lalu menunduk sedikit, suaranya berubah lebih dalam. "Maaf ya Yu, kamu harus lewat semua ini karena aku." Ayu langsung menoleh. "Kamu masih mikir begitu?" Deddy tidak menjawab. Ayu menghela nafas pelan lalu berkata, "Kalau aku harus ulang dari awal, aku tetap pilih kamu." Deddy terdiam. "Aku tahu hidup sama kamu gak mudah, tapi aku juga tahu aku gak salah pilih." Kalimat itu membuat Deddy mengangkat wajahnya. Matanya kembali berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena beban, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. "Kenapa kamu bisa sekuat itu sih?" tanyanya pelan. Ayu tersenyum kipis. "Karena aku nggak sendiri." Keheningan kembali hadir, tapi kali ini terasa penuh. Deddy menggenggam gelasnya erat, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap. "Aku janji, aku akan terus berusaha, biar kamu nggak pernah menyesal." Ayu menggeleng kecil. "Aku sudah nggak menyesal dari awal." Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang selama ini terasa mahal. Di tempat lain, Ratna dan Rian akhirnya datang berkunjung. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi penolakan keras. Yang ada justru sikap canggung yang dipenuhi rasa bersalah. Ratna berdiri di depan pintu, menatap rumah sederhana itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayu," panggilnya pelan. Saat pintu terbuka, Ayu terdiam sesaat, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk, Bu." Rian yang berdiri di belakang hanya menunduk, tidak berani langsung menatap adiknya. Beberapa saat kemudian mereka duduk bersama. Suasana terasa berat, hingga akhirnya Ratna berbicara. "Ibu,
Minta maaf, ibu salah menilai. Ayu tidak langsung menjawab. Ratna melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Selama ini, ibu terlalu takut sama omongan orang, sampai lupa lihat kebahagiaan kamu sendiri. Di belakangnya, Dedi yang duduk di samping Ayu ikut menunduk, tidak menyangka akan mendengar itu. Ayu akhirnya berkata pelan, "Yang penting sekarang kita sudah tahu." Ratna mengangguk pelan, air matanya jatuh perlahan. Dia laki-laki baik. Ayu menoleh ke Dedi, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu." Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Hari itu tidak diakhiri dengan kemewahan atau perayaan besar. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada tepuk tangan. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berarti. Penerimaan, pengakuan, dan cinta yang akhirnya terbukti bukan lewat kata-kata, tapi lewat kesabaran, perjuangan, dan keteguhan yang tidak pernah goyah sejak awal. Dari semua yang telah mereka lalui, satu hal menjadi jelas, bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri di mata dunia, melainkan seberapa kuat ia bertahan ketika dunia meragukannya.